Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi beban belanja dan transfer untuk BUN atau kuasa BUN. Kami kelompok 3 dari kelas 436 yang beranggotakan Adelia Iva Febrianti, Andi Muhammad Adhar Yusuf, Sabrina Aprilia Nur Aziza, dan Teguh Suliswandi akan mempresentasikan mengenai akuntansi beban belanja dan transfer untuk BUN atau kuasa BUN. Tujuan kami membuat video ini adalah sebagai sarana pembelajaran terkait akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan akuntansi beban belanja dan transfer untuk BUN atau kuasa BUN. Pertama-tama, kita akan membahas tentang dasar hukum dari pencatatan transaksi dari beban, belanja, dan transfer. Dasar hukum yang pertama, kita memakai PMK nomor 212/PMK 05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintahan Pusat. Selanjutnya, kita juga memakai PMK nomor 225/PMK 05/2016. PMK ini berisi tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintahan pusat. Lalu, outline dari pembahasan kali ini yaitu berisi tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan dari beban belanja dan transfer. Definisi yang pertama yaitu beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi, bisa berpotensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan berjalan. Nah, dampak dari beban adalah kenaikan pada beban menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Lalu kita beralih pada belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUN yang mengurangi saldo anggaran lebih, SAL. Jadi, belanja diakui pada laporan realisasi anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi, kalau beban ini ditulis pada laporan operasional, sedangkan belanja ditulis pada laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lainnya, berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, atau dana bagi hasil. Bedanya, beban dan transfer ini sama-sama ditulis di laporan realisasi anggaran, tapi bedanya adalah output dan outcome-nya. Belanja, output dan outcome-nya oleh pemerintah pusat, sedangkan transfer oleh pemerintah daerah. Selanjutnya kita beralih ke klasifikasi. Klasifikasi beban dan belanja menurut ekonomi, sedangkan menurut transfer kita menyesuaikan dengan sifatnya. Jangan lupa kalau beban ditulis pada laporan operasional yang akan berkaitan di belanja dan transfer di laporan realisasi anggaran. Jadi beban pegawai di laporan operasional akan ditulis belanja pegawai di laporan realisasi anggaran. Begitu pula dengan beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, perjalanan dinas, barang untuk diserahkan pada masyarakat, ini akan ditulis belanja barang di laporan realisasi anggaran. Dan beban bunga akan ditulis pada belanja bunga utang. Beban subsidi akan ditulis pada belanja subsidi. Beban bantuan sosial akan ditulis pada belanja bantuan sosial. Beban transfer ini akan ditulis sesuai dengan transfer dana bagi hasil nomor 1 dan nomor 2-nya pada transfer yang dialokasikan dalam anggaran dan direalisasikan tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima oleh entitas. Lalu beban lain-lain akan ditulis di laporan realisasi anggaran sebagai belanja lain. Lalu poin 13 dan 14 di beban, yaitu beban penyusutan dan amortisasi serta beban pengisian piutang tidak tertagih akan ditulis pada akrual saja, yaitu pada laporan operasional saja. Nah, sedangkan belanja modal akan ditulis di laporan operasional, yaitu sesuai dengan aset tetap yang dia beli. Kita beralih ke pengakuan beban belanja dan transfer. Nah, kita akan mengupas tentang pengakuan beban. Nah, pengakuan beban ada 3 kriteria, yaitu terjadi penurunan manfaat ekonomi atau jasa, terjadi konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban. Nah, jika memenuhi satu kriteria, maka kita bisa menulis beban di laporan operasional. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penurunan manfaat ekonomi atau jasa. Nah, ini terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Bisa berupa penyisian piutang,
penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud. Lalu, kriteria yang kedua adalah terjadi konsumsi aset, yaitu pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran perjalanan dinas, subsidi, dan penggunaan persediaan. Dan yang terakhir adalah timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban ini bisa didasarkan dengan pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain karena ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Contohnya tagihan telepon atau listrik yang harus dibayar oleh pemerintah. Ada perlakuan khusus, yaitu beban persediaan tidak diperhitungkan. Contohnya, pada persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial untuk berbentuk barang. Nah, beban persediaan kan ini bisa disesuaikan di akhir tahun, tetapi khusus untuk yang diserahkan kepada masyarakat atau bantuan sosial tidak diakui. Begitu pula dengan hibah aset tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal. Maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat atau Pemda tidak dicatat sebagai beban hibah karena sudah dicatat di belanja modal, melainkan akan dihapus dan dicatat sebagai beban dari kegiatan non-operasional. Nah, selanjutnya adalah pengakuan belanja. Pengakuan belanja ini kan sesuai dengan pengeluaran dari RKUN. Nah, pengeluaran dari RKUN ini akan didasarkan pada dokumen yaitu SP2D-LS, bisa juga dengan SP2D-GU. Selanjutnya adalah pengakuan transfer yang ditulis pada laporan realisasi anggaran juga, jadi berdasarkan uang yang sudah keluar. Nah, ini didasarkan pada SPM atau SP2D. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran. Dalam mengukur beban, belanja, dan transfer, biasanya kita menggunakan SPM atau SP2D. Jadi, beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, serta beban pemeliharaan ini sesuai dengan yang tertulis pada resum tagihan atau SPM. Sedangkan khusus untuk beban persediaan akan disesuaikan di akhir tahun dengan stock of. Selanjutnya, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, dan beban subsidi itu juga berdasarkan dengan SPM atau SP2D. Nah, khusus untuk beban bunga dicatat sebesar resum tagihan belanja bunga yang sudah diperhitungkan beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui oleh KPA atau PPK. Beban bunga ini biasanya ditulis berdasarkan berapa bulannya, tapi diakumulasikan sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya beban hibah, bansos, transfer, dan belanja lain-lain ini disesuaikan juga dengan SPM. Sedangkan beban penyusutan dan amortisasi ini diperhitungkan berdasarkan perhitungan akuntansi. Penyisian piutang juga berdasarkan kualitas piutang yang sudah sesuai dengan ketentuan dari PMK. Pengukuran belanja. Pengukuran belanja ini berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D. Jadi, jika sudah ada pajaknya, itu harus dicari brutonya. Dan dokumen pengesahan belanja yang sudah terbit oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Pada pengukuran transfer sama dengan pengukuran belanja karena sama-sama ditulis di laporan realisasi anggaran, yaitu berdasarkan nilai nominal dan asas bruto, dan berdasarkan juga dengan SP2D. Setelah kita mengetahui bagaimana tadi definisi, klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, selanjutnya adalah bagaimana sih penyajian dan pengungkapannya. Nah, adapun penyajian dan pengungkapan beban, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya beban ini erat kaitannya dengan laporan operasional. Nah, beginilah contoh dari penyajian dan pengungkapan beban. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material diungkapkan dalam CLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Penyajian dan pengungkapan belanja pada laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran negara. Pada laporan arus kas keluar kategori aktivitas operasi, laporan arus kas keluar kategori aktivitas investasi, dan CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
Nah, berikut adalah bagaimana penyajian dan pengungkapan belanja pada laporan realisasi anggaran. Bisa kita lihat belanja terdapat di bawah pendapatan. Itu terdapat belanja operasi, belanja dan belanja modal. Penyajian dan pengungkapan transfer. Transfer keluar disajikan sebagai laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran negara, laporan arus kas yang dimasukkan dalam kategori arus kas keluar dari aktivitas operasi, atau catatan atas laporan keuangan. Adapun penyajian dan pengungkapan transfer adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh bagaimana transfer disajikan dan diungkapkan. Jurnal. Adapun jurnal jenis belanja pemerintah itu terbagi dua. Ada belanja yang bersifat expendable, yaitu belanja yang tidak menambah aset BUMN intracomptable, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang yang tidak menghasilkan BUMN, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang tidak menghasilkan BUMN, dan transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya adalah belanja yang bersifat intracomptable, yaitu belanja yang menambah aset BUMN intracomptable, terdiri dari belanja modal, belanja barang persediaan, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan BUMN. Untuk belanja pemerintah yang bersifat intracomptable, terdapat kriteria kapitalisasi, yaitu untuk peralatan dan mesin sebesar 1 juta, aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin 1 juta, gedung dan bangunan 25 juta, aset tetap renovasi berupa gedung dan bangunan 25 juta. Nah, ini dapat ditemukan pada PMK nomor 181, PMK 006 2016. Nah, selanjutnya adalah jurnal akuntansi transaksi belanja tunai melalui pembayaran langsung. Nah, untuk belanja expendable itu dicatat ketika ada tagihan SP2D. Nah, untuk jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada kas. Nah, untuk diterima dari entitas lain ini akan masuk pada LPE, sedangkan kas akan masuk ke dalam neraca. Kemudian jurnal akrualnya adalah diterima dari entitas lain pada kas. Kemudian ada belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya adalah belanja intracomptable. Ingat lagi tadi ya, intracomptable itu adalah belanja yang menambah aset BUMN. Nah, untuk belanja intracomptable ini akan dicatat ketika ada pembayaran tagihan SP2D. Nah, pada jurnal kas dicatat diterima dari entitas lain pada kas. Untuk jurnal akrualnya dicatat diterima dari entitas lain pada kas. Kemudian ada belanja barang persediaan atau belanja modal ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya ada pengembalian belanja? Nah, untuk pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan, untuk belanja yang bersifat expendable, pada jurnal kas kita catat kas pada ditagihkan ke entitas lain. Merupakan lawan tadi. Bahwasanya tadi ketika kita belanja diterima dari entitas lain pada kas. Nah, ketika kita mengembalikan belanja itu maka kita balik kas pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, untuk jurnal akrualnya juga demikian, kita hanya membaliknya sehingga jurnalnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain, kemudian diterima dari entitas lain pada belanja. Selanjutnya bagaimana sih untuk belanja intracomptable ketika kita ingin melakukan pengembalian belanja? Nah, untuk pengembalian belanja intracomptable pada tahun anggaran berjalan, jurnal kasnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain, sedangkan jurnal akrualnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain, selanjutnya diterima dari entitas lain pada belanja barang, persediaan, atau belanja modal. Untuk pengembalian belanja, bagaimana sih untuk pengembalian belanja untuk tahun anggaran yang lalu? Nah, untuk pengembalian belanja untuk tahun anggaran yang lalu, untuk jenis belanja expendable, jurnal kasnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain, sedangkan jurnal akrualnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain,
kemudian diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Selanjutnya, untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu untuk belanja yang bersifat intra-countable, maka jurnal kas-nya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain. Untuk jurnal akrualnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain, kemudian diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal akuntansi transaksi belanja tunai melalui uang, persediaan, dan UP. Apabila tadi sudah dijelaskan, maka di sini saya akan memberikan jurnal-jurnal yang terkait. Pertama ada belanja expendable, yaitu berupa pembayaran tagihan SP2D GUP. Nah, di sini jurnal akrualnya adalah diterima dari entitas lain pada kas, dan belanja expendable pada ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada kas. Kemudian belanja intra-countable, tetap sama pembayaran tagihan. Jurnal akrualnya adalah diterima dari entitas lain pada kas, dan belanja barang persediaan strip belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada kas. Kemudian jurnal pengembalian UP. Jurnal akrualnya kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada penerimaan transito uang persediaan strip tambahan uang persediaan. Sedangkan jurnal kasnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada kas di bendahara pengeluaran. Jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang dibiayai dari hibah langsung. Pertama, belanja expendable, pengesahan belanja tunai dari hibah langsung. Pertama itu jurnal accrualnya, belanja expendable pada kas lainnya di Kementerian Negara, strip lembaga dari hibah, dan jurnal kasnya, ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara, strip lembaga dari hibah. Kemudian belanja intra-countable. Jurnal accrualnya, belanja barang persediaan strip belanja modal BLU pada kas lainnya di Kementerian Negara, strip lembaga dari hibah. Jurnal kasnya, ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara, strip lembaga dari hibah. Kemudian ini beberapa contoh soal dari materi-materi yang terkait. Diterima SPM strip SP2DLS belanja pegawai dengan rincian pembayaran A. Gaji pokok PNS Rp 100 juta, tunjangan suami istri 10 juta, tunjangan fungsional umum 19 juta. Karena ini semua masih dalam satu jenis belanja yang sama, yaitu belanja pegawai, maka akan digabung. Jadi jurnal accrualnya adalah diterima dari entitas lain pada kas sebesar 125 juta, dan belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 125 juta. Kemudian jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada kas sebesar 125 juta. Belanja ini termasuk belanja expendable karena ini merupakan belanja yang diekspenskan. Kemudian ini diterima SPM strip SP2DLS untuk pembelian mobil sebanyak 2 unit. Harga per unitnya 330 juta. Karena harganya 330 juta dan 2 unit, maka jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada kas sebesar 660 juta, dan juga belanja modal karena ini merupakan pembelian mobil pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 660 juta. Kemudian jurnal kasnya adalah diterima dari entitas lain pada kas sebesar 660 juta. Ini termasuk belanja intra-countable. Kemudian diterima bukti setor pengembalian belanja tahun berjalan. Pada bulan Mei 2020 terdapat kelebihan pembayaran gaji sebesar 2 juta rupiah. Jadi karena ini merupakan
pengembalian tahun berjalan, jadi termasuk TAB. Jadi kita masukkannya ke belanja saja, yaitu belanja pegawai. Jadi jurnal akrual kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 2 juta rupiah dan diterima dari entitas lain pada belanja pegawai sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan jurnal kasnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 2 juta rupiah. Kemudian soal berikutnya, pada 21 Mei 2020 terdapat pengembalian sebesar 3.500.000 atas pengembalian peralatan dan mesin. Jurnal akrualnya adalah, karena ini juga merupakan tahun anggaran berjalan atau TAB, maka maka kreditnya ini termasuk belanja modal atau belanja barang persediaan. Di sini tuh kasusnya belanja modal. Nah, jadi jurnalnya akrual kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 3.500.000 dan juga diterima dari entitas lain pada belanja barang persediaan setelah belanja modal sebesar 3.500.000. Dan jurnal kasnya adalah kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 3.500.000. Kemudian diterima bukti setor pengembalian belanja tahun lalu. Kelebihan pembayaran gaji tahun lalu sebesar 1 juta rupiah. Karena ini tahun lalu, maka termasuk TAYL. Apabila TAYL, maka dibebankan pada PNBP lainnya. Jadi, kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 1 juta rupiah dan diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan jurnal kasnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 1 juta rupiah. Kemudian diterima bukti setor pengembalian belanja tahun lalu. Pengembalian sebesar 2.500.000 atas pembelian peralatan dan mesin tahun lalu. Tetap sama, ini merupakan TAYL karena ada keterangan belanja tahun lalu dan ya tetap dibebankan pada PNBP lainnya. Jadi jurnal akuralnya kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 2.500.000 dan diterima dari entitas lain pada PNBP lainnya sebesar 2.500.000. Sedangkan jurnal kasnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 2.500.000. Kemudian soal jawab terkait transaksi belanja tunai melalui uang persediaan UP. Diterima SPM SP2DGU atas belanja pembelian kupon bensin 2 juta, pembelian kartu e-tol yang isinya 1.500.000, biaya pengiriman surat dinas 3.500.000. Karena ini semua termasuk expendable dan jenisnya sama, maka tetap digolongkan sama, yaitu belanja barang dan jasa nantinya. Jadi jurnal akuralnya adalah diterima dari entitas lain pada kas sebesar 7 juta dan belanja barang dan jasa pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 7 juta. Kemudian jurnal kasnya diterima dari entitas lain pada kas sebesar 7 juta rupiah. Kemudian bendahara pengeluaran menyetor kembali uang persediaan ke kas negara sebesar 50 juta rupiah. Jadi jurnal akuralnya kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 50 juta rupiah dan diterima dari entitas lain pada penerimaan transito uang persediaan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian jurnal kasnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 50 juta rupiah dan diterima dari entitas lain pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.